ambil satu, serahkan lagi ke teman. Ambil satu, serahkan ke teman. Ambil satu, serahkan ke teman. Yang ini ambil satu, serahkan. Sambil oleh pimpinan kelompoknya, silakan nanti Bunda Enda sekalian duduk atau cari tempat yang nyaman, silakan duduk melingkar. Kita akan mengerjakan hal yang sudah saya bagikan. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baik, untuk menuju posisi masing-masing sesuai dengan arahan saya. Oke, semuanya dalam kondisi sehat. Siap, gerak. Ya, untuk menuju tempat yang dipandu nanti oleh pemimpin kelompoknya. Ya, silakan tanpa penghormatan bubar jalan. Ya, dalam hitungan 10 silakan. Yang adem aja, yang adem. Sudah berkelompok. Jangan terlalu jauh dari sumber suara. Jangan terlalu jauh dari sumber suara. Silakan. Ya. Jangan terlalu jauh dari sumber suara. Cari posisi yang aman, yang nyaman, begitu. Jangan sampai lupa. Ya, oke, hitungan 10 ya. 1, hitungan 10 sudah dalam kondisi melingkar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata masih ada belum beres. Ya sudah ditambahkan 5 kali hitungan lagi. 11 sampai dengan. Ayo bikin lingkaran. Ya, 11, 12, 13, 13 setengah, 14, 14 setengah, 15. Oke, silakan duduk langsung mengumpul. Baik, pemimpin kelompoknya, silakan berdiri. Pemimpin kelompoknya menghadap. Oh, jangan terlebih dahulu. Silakan siapkan. Kalau ada yang membawa alat tulis, ya, yang membawa alat tulis silakan ya siapkan ininya saja, atau di HP saja. Kalau membawa HP atau kalau yang membawa alat tulis silakan siapkan catatan kecil saja ya, sebelum kita mengerjakan apa yang sudah saya bagikan melalui lembar kerja. Oke. Yang pertama, kakak sekalian, yang sudah siap, yang tidak membawa pulpen, yang tidak membawa kertas bisa menggunakan HP. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, diingat saja. Ini catatan yang nanti bisa diminta oleh temannya. Ya, temannya yang nanti membawa HP, silakan tulis aja di situ, kemudian nanti di-share ke temannya. Ya, oke. Yang pertama, ini sebetulnya mungkin sudah dikuatkan atau sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama terkait dengan prasiaga. Prasiaga yang saat ini kita sedang pelajari atau kita sedang dalami. Ya, tulis 1. Prasiaga adalah atau sebagai model pendidikan karakter. Prasiaga sebagai model pendidikan karakter. Yang sebelah mana yang kurang kedengeran? Kelompok mana? Kelompok ini. Kelompok ini. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Tapi mudah-mudahan pengeras suara kan kedengeran kan dari. Oke, baik. Yang pertama atau nomor satu, prasiaga sebagai
model pendidikan karakter. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Karena sebagai model pendidikan karakter, maka prasiaga terintegrasi dalam pembelajaran. Itu yang kedua. Karena sebagai model pendidikan karakter, maka prasiaga terintegrasi dalam pembelajaran. Garis miring, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Garis miring, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Itu nomor 2. Nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Karena prasiaga adalah kegiatan pembelajaran intrakurikuler, maka nomor 3, karena prasiaga sebagai kegiatan pembelajaran intrakurikuler, maka prasiaga diterapkan melalui dua alternatif. Ya, melalui dua alternatif. So, alon-alon. Ya, tuntaskan dulu. Sudah? Oke. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Ya, baik. Nomor 4 sekarang. Penerapan prasiaga dilakukan melalui titik 2. Penerapan prasiaga dilakukan melalui titik 2. A. Sebagai kelengkapan. A. Sebagai variasi model pembelajaran. Dalam kurung 1 minggu 1 kali. B. Ada azan, nggak apa-apa ya. Saya izin dulu. B, karena waktu kita mepet, jadi saya mohon izin ya. B sebagai model penyelenggaraan. Dalam kurung sistem blok. Blocking. Sama seperti di ekstrakurikuler ada blocking kalau di SD sampai SMA. Panas. Ya. Oke. Sistem blok. Nah. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai mengerjakan implementasi atau langkah implementasi. Baik. Saya bertanya terlebih dahulu, kira-kira kalau Bunda, kakak-kakak semua ingin mengimplementasikan prasiaga, apakah kakak sekalian akan mengimplementasikan 1 hari dalam 1 minggu atau sistemnya blok? Blok itu bisa full 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, atau mungkin barangkali full dalam 1 tahun. Kira-kira pilihannya
1 hari dalam 1 minggu atau sistem blok? Oke, 1 hari dalam 1 minggu ya. Oke, sekarang kalian tulis yang selanjutnya langkah-langkah implementasi. Ya, selanjutnya langkah-langkah implementasi. Karena milihnya 1 hari dalam 1 minggu. Oke ya. Oke, sekarang di bawahnya langkah-langkah implementasi. 1. Melakukan pemetaan tema. Garis miring topik. Melakukan pemetaan tema, garis miring topik dengan kecakapan khusus. 1. Melakukan pemetaan tema garis miring topik dengan kecakapan khusus. Oke, baik. Itu selesaikan dulu. Sekarang saya minta tadi ketua atau pimpinan kelompoknya atau perwakilan kelompoknya yang membawa kertas saya. Silakan berdiri. Yang tadi membawa kertas saya silakan berdiri. Berdiri. Yang Ketuanya. tadi membawa kertas saya silakan berdiri. Nah, kemudian pilih lembar kerja yang ini. Mudah-mudahan terlihat. Pilih lembar kerja yang ini, silakan. Pilih lembar kerja yang ini, silakan. Ya, oke. Sudah ketemu yang kelompok sebelah sana? Oke. Yang kelompok sebelah sana sudah ketemu semua? Oke, baik. Sekarang tunjukkan ke teman-temannya. Ya, tunjukkan ke teman-temannya. Ya, cukup berdiri di situ, tapi kira-kira tidak terlalu jauh dari pandangan jangkauan semua teman. Gimana caranya? Silakan kakak sekalian atur ya. Baik. Kakak sekalian perhatikan itu adalah lembar kerja format pemetaan tema atau topik. Pemetaan tema atau topik terkait dengan TKK atau kecakapan khusus. Ya, kecakapan khusus. Silakan perhatikan. Oke, kakak-kakak yang sedang menunjukkan boleh sambil duduk. Kalau berdiri agak sulit atau tidak terlihat dengan temannya, ya. Boleh sambil duduk, silakan duduknya boleh di tengah. Kira-kira yang terlihat atau terjangkau dari pandangan, walaupun tidak semuanya. Kira-kira yang terjangkau saja, ya, silakan. Oke. Nah, silakan cermati, ya, cermati baik-baik. Kakak-kakak, di sana ada sekitar 6 kolom. Ada sekitar 6 kolom. Kolom yang pertama ada kolom tema. Kolom tema yang pertama itu adalah tema reguler yang digunakan di satuan PAUD atau di lembaga kakak-kakak semua. Di lembaga budaya ada semua. Jadi kolom yang pertama tema, tapi itu adalah tema reguler, ya, tema yang biasa dilakukan atau ditentukan oleh kakak-kakak di lembaga. Kalau menggunakan kurikulum merdeka, kakak-kakak bisa menentukan topik, ya, di situ. Kalau menggunakan kurikulum 2013, kakak-kakak silakan menggunakan tema reguler biasa, ya, tema reguler biasa. Kalau menggunakan kurikulum 2013, tapi kalau menggunakan kurikulum merdeka, temanya bisa diganti menjadi topik. Oke. Yang kedua, di sana ada subtema. Ada kolom subtema yang kedua, ya. Nah, kolom subtema itu bisa saja juga menjadi subtopik, ya, begitu ya, menjadi subtopik, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada kolom jumlah minggu. Ada kolom jumlah minggu. Kolom jumlah minggu itu adalah standar. Setiap pemetaan tema, kalau kita menggunakan kurikulum 2013, maka kita memetakan minggu. Maka dari itu, kita pun dalam pemetaan ini menggunakan minggu. Seperti itu ya. Ingat, kita masih 17 minggu untuk kurikulum 2013 ya. Kemudian setelah jumlah minggu ada tema garis miring subtema atau topik garis miring subtopik. Tema dan garis miring subtema kolom yang kedua ini khusus prasiaganya. Khusus prasiaganya. Jadi tema atau topik prasiaganya. Jika kakak-kakak akan menggunakan tema atau topik prasiaga.
Tapi kalau tidak akan menggunakan tema atau subtema atau topik subtopik prasiaga, tidak apa-apa, dikosongkan saja. Itu dikosongkan saja. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah kolom TKK prasiaga. Kolom TKK prasiaga, ya. Kolom yang selanjutnya adalah kolom TKK prasiaga. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah kolom jumlah hari. Kolom jumlah hari. Karena kakak-kakak tadi sudah memilih menerapkan prasiaga 1 hari dalam 1 minggu, maka kita menggunakan satuan hitungnya di sana adalah hari, bukan minggu. Kalau minggu kan yang regulernya, yang implementasi pembelajaran reguler atau pembelajaran yang biasanya. Tapi kalau untuk prasiaga, karena tadi kita sudah memilih 1 hari dalam 1 minggu, maka kita menggunakan hitungannya adalah satuannya satuan hari. Oke. Sekarang kakak-kakak yang tadi pimpinan atau perwakilan kelompok yang menunjukkan ini boleh mengedarkan itu ke temannya. Silakan dikelilingkan, putar, lihat secara sekilas. Lihat secara sekilas. Yang dilihat kakak, cukup kolom yang 3 kolom paling akhir. Silakan kakak-kakak melihat, ya, dikelilingkan, ya, diputarkan yang ini, ya, silakan diputarkan lembar ini. Silakan dilihat, diputarkan keliling. Perhatikan yang terakhirnya saja. 3 kolom terakhir, yaitu ada kolom tema, subtema atau topik, subtopik. Kemudian TKK. TKK itu adalah tanda kecakapan khusus, ya, karena di sana tidak dipanjangkan. Karena di sana tidak dipanjangkan, ya, TKK adalah tanda kecakapan khusus prasiaga. Kemudian jumlah hari, ya, seperti itu. Oke. Sekarang kakak-kakak, ya, sambil itu muter seperti itu. Perwakilan kelompok yang membawa kertas tadi, tolong cari kertas yang ukurannya A4 di sana, yang kumpulan atau isinya kumpulan tema atau kumpulan topik di situ. Coba cari. Ya, oke. Silakan temukan di situ. Oke, baik. Kakak-kakak, silakan yang membawa atau perwakilan kelompok yang memegang itu tunjukkan kepada teman-temannya. Lihat, tunjukkan kepada teman-temannya. Teman-teman, kakak-kakak, itu adalah kumpulan tema, subtema, atau topik subtopik yang prasiaga. Jika akan digunakan, sekali lagi, itu adalah kumpulan tema atau subtema, topik atau subtopik prasiaga jika akan menggunakannya, jika akan memilihnya. Tapi kalau tidak digunakan atau tidak dipilih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Oke, jadi kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Oke. Silakan, itu juga dikelilingkan lagi. Silakan, itu juga dikelilingkan lagi oleh, ya, dikelilingkan lagi. Cukup diserahkan kepada temannya, temannya bergiliran mengelilingkan. Ya, temannya bergiliran mengelilingkan. Sementara yang perwakilan tadi, ya, perwakilan tadi, yang perwakilan kelompok, ya, silakan berdiri lagi menghadap saya. Yang perwakilan kelompok, silakan berdiri lagi menghadap saya. Ya, cari kertas atau lembar kerja yang ada warna-warninya. Nah, itu ada kolom warna-warninya. Ya, silakan dijembrengkan atau diperlihatkan, ya. Nah, itu. Oke, jangan dipegang dulu, cukup dipegang dulu oleh pimpinan kelompoknya sambil berdiri. Ya, sambil berdiri, sambil diperlihatkan. Kakak-kakak sudah lihat semua. Sekarang tunjukkan kepada teman-temannya. Kakak-kakak, di situ ada matrik, ya, yang kolom pertamanya warna-warni. Ada matrik yang kolom pertamanya warna-warni. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru. Masing-masing warna itu menandakan. Ingat, masing-masing warna itu menandakan. Apa yang ditandainya? Yang ditandainya adalah bidang kelompoknya. Bidang kelompoknya. Jadi, kalau yang warna
Kuning itu adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Kalau bidang yang warnanya merah, itu adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Kalau yang putih, itu bidang ketangkasan. Kalau yang hijau, itu bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Kalau yang warna biru, itu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan sebagainya. Silakan dilihat di situ, ya. Silakan dilihat di situ, ya, seperti itu. Oke, ya, sudah dilihat di situ. Nah, warna-warni itu terkait erat dengan lembar kerja selanjutnya. Silakan kakak yang berdiri memegang itu, dikelilingkan lagi lembar kerjanya. Silakan dikelilingkan lagi lembar kerjanya. Ya, dipegang, serahkan kepada temannya, dikelilingkan lagi. Sekarang kakak berdiri lagi, memilih lembar kerja yang ini. Oke, silakan kelompok yang sebelah sana, yang tadi diserahkan dulu ke temannya, kemudian pimpinan kelompoknya atau perwakilan kelompoknya berdiri lagi. Ya, pimpinan kelompoknya silakan berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Yang kelompok sebelah sana, pimpinan kelompoknya berdiri lagi. Ya, silakan berdiri lagi. Berdiri lagi. Oke, berdiri lagi. Nah, kakak-kakak, coba lihat di situ. Di situ ada gambar. Gambar itu namanya tanda kecakapan khusus prasiaga. Ya, di situ ada gambar perisai, berbentuk perisai atau lingkaran, setengah lingkaran berbentuk perisai. Ya, sekarang tunjukkan kepada teman-temannya. Silakan tunjukkan kepada teman-temannya, kelilingkan. Ya, kakak muter. Ya, kakak sebelah sana muter. Ya, putarkan, kelilingkan. Silakan tunjukkan kepada teman-temannya. Di situ ada gambar. Gambar itu namanya badge tanda kecakapan khusus prasiaga. Sekali lagi, itu adalah badge tanda kecakapan khusus prasiaga. Di tanda itu ada warna dasar. Sekali lagi, di tanda itu ada warna dasar. Coba lihat di sana. Ada warna putih, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Nah, warna dasar itu erat kaitannya dengan warna bidang tadi yang ditunjukkan. Ya. Warna masing-masing dari badge atau tanda itu, tanda kecakapan itu, ya ada kuning, ada biru, ada merah, itu kaitannya dengan warna tadi yang ada di kolom matrik. Jadi kalau warna dasarnya kuning, berarti apa? Kalau warna dasarnya biru, berarti apa? Kalau warna dasarnya putih, berarti apa? Ya, jadi warna-warna dalam badge itu bukan warna hanya keindahan, tidak. Warna-warna itu bukan semata-mata ilustrasi keindahan atau ilustrasi seni, tapi itu ada kaitannya dengan warna yang ada di kolom tadi yang ditunjukkan, ya. Kalau bidang patriotisme berarti warna merah. Kalau misalnya terkait dengan bidang apa lagi di situ ada warna kuning dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kakak-kakak sekalian, satu lagi yang belum ditunjukkan, kertas yang mana? Ya, yang itu. Silakan. Oke, yang kertas tadi silakan dikelilingkan saja. Nah, sekarang kakak yang perwakilan berdiri lagi, tunjukkan kertas yang belum ditunjukkan, yaitu kertas yang terakhir. Nah, kertasnya oval, ada buletan-buletannya, ya. Ada buletan-buletannya. Nah, buletan-buletan itu adalah sebagai simulasi ketika kita akan menerapkan prasiaga. Ya, itu adalah sebagai simulasi ketika akan menerapkan prasiaga. Seperti itu ya. Itu simulasi. Coba lihat di sana, ada nama apa saja. Yang pertama itu di lingkaran yang paling utama sekali itu ada tulisan lingkungan belajar. Betul ya? Ada nama wahana atau lingkungan belajar. Betul ya? Betul, ada lingkungan belajar. Ingat, prasiaga menggunakan 2 lingkungan belajar terbuka atau menggunakan 2 LBU, lingkungan belajar utama terbuka. Jadi, kalau kakak-kakak biasanya PAUD itu adanya di kelas, tapi untuk prasiaga berada di lingkungan belajar terbuka.
ya, tidak berada atau semata-mata di kelas. Dua lingkungan belajar itu, yang terbuka itu ada dua macam. Yang pertama adalah lingkungan belajar alam. Yang pertama, lingkungan belajar alam. Yang kedua, lingkungan belajar sosial. Ingat, yang pertama lingkungan belajar alam, yang kedua lingkungan belajar sosial. Jadi, kalau kita ingin menyelenggarakan prasiaga, tentukan terlebih dahulu lingkungan belajarnya. Mau lingkungan belajar alam terbuka atau lingkungan belajar sosial terbuka. Di truk tidur. Contoh, lingkungan belajar alam Habis terbuka. makan kan pulang tuh. Nah, Di truk ini tidur. kita menempati tempat yang sangat indah, yang sangat sejuk. Ini adalah lingkungan belajar alam Mobilnya kagak terbuka. muat. Tetapi kalau di lembaga PAUD tentunya tidak akan dapat lingkungan seluas ini. Silakan gunakan lingkungan belajar alam terbuka di sekitarnya. Contoh, ada kolam ikan. Kolam ikannya kecil, itu lingkungan belajar alam terbuka. Contoh, ada kebun PAUD kecil, tidak apa-apa, itu adalah lingkungan belajar alam terbuka. Kemudian ada lapangan, walaupun tidak luas, itu lingkungan belajar alam terbuka. Dan lain sebagainya. Kebun, sawah, syukur-syukur di sini ada lembaga PAUD yang masih dekat sawah. Sawah adalah lingkungan belajar alam terbuka, seperti itu. Kemudian lingkungan belajar sosial terbuka. Lingkungan belajar sosial terbuka, contohnya, ini contohnya. Contohnya adalah museum. Misalnya kakak-kakak mau merencanakan ke museum, nah itu lingkungan belajar sosial terbuka. Pasar, lingkungan belajar sosial terbuka. Kemudian apalagi? Ya, tempat-tempat lain, ya. Misalnya tempat pembuangan akhir sampah, itu juga lingkungan belajar alam terbuka. Bisa jadi tempat pembelajaran, bisa, supaya anak-anak kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi membiasakan untuk pertama memilah-milih sampah, kemudian menempatkan pada tempatnya. Sekarang sudah begitu. Pedomannya atau slogannya tidak buang sampah pada tempatnya lagi, tapi harus diawali dengan pilah-pilih sampah terlebih dahulu. Buanglah mantan pada tempat. Apalagi contohnya? Contohnya pos kamling, itu juga jadi tempat sosial, lingkungan sosial terbuka, dan lain sebagainya. Di sekitar kita banyak hal yang bisa kita temukan. Nah, pertanyaannya, kalau tidak mungkin di alam terbuka, kalau tidak mungkin di lingkungan sosial terbuka, mungkin nggak kalau di kelas? Jawabannya mungkin, tapi kelasnya tolong dikiaskan. Jadi kalau misalnya tempatnya di kelas, nggak apa-apa. Karena hujan, karena satu dan lain hal, silakan boleh saja di kelas. Tapi upayakan kelasnya dikiaskan. Contoh, lingkungan alam belajar, lingkungan alam terbuka. Kita bisa saja kiaskan kelas kita ini menjadi hutan belantara. Misalnya ya, kita sedang berpetualangan di hutan, tapi hutannya cuma di dalam kelas. Silakan dikiaskan demikian. Atau misalnya lingkungan sosial terbuka, bisa saja di kelasnya dikiaskan menjadi pasar, sehingga nanti kita bisa role play, bermain peran terkait dengan jual beli dan sebagainya. Jadi prasiaga sesuai dengan prinsip dasar karakteristik di pendidikan kepramukaan, ada yang namanya prinsip penggunaan kiasan sebagai alat pendidikan, upacara sebagai alat pendidikan, seragam sebagai alat pendidikan. Jadi kalau dimulai dari awal atau diawali dari upacara sebagai alat pendidikan. Diakhiri dengan upacaranya sebagai alat pendidikan. Jadi jangan separuh-separuh. Awal upacara, tutupnya tidak upacara. Tutup tetap harus upacara, awal harus upacara, harus ditutup. Karena itu kehatan prasiaga sebagai pendidikan kepanduan atau menggunakan prinsip metodik pendidikan kepanduan. Yang kedua, seragam juga sebagai alat pendidikan atau atribut sebagai alat pendidikan, kelengkapan sebagai alat pendidikan. Jadi menggunakan skraf merah putih itu juga alat pendidikan. Menggunakan rompi, anak-anak nanti menggunakan rompi jika mampu untuk mengadakannya, itu sebagai alat pendidikan. Menggunakan tutup kepala sebagai alat pendidikan dan seterusnya. Ya. Begitu kakak-kakak sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Nah, tadi kolom yang terakhir, lembar yang terakhir,
itu ada kolom atau lingkaran yang pertama terkait dengan lingkungan belajarnya. Lingkaran yang kedua itu terkait apa? Coba dibaca di situ. Terkait apa? Yang keduanya terkait apa supaya membaca di situ? Hah? Alam, Lingkungan alam. belajar. Yang ketiga, yang paling di tengah. Itu lingkaran itu loh. Oke, tema atau topik. Yang paling luar adalah TKK-nya, ya. Yang paling luar adalah TKK-nya. Nah, sekarang nanti ngisi TKK-nya kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan dua hal. Yang pertama, kaitkan dengan tema. Yang kedua, kaitkan dengan lingkungan belajarnya. Jadi TKK itu kaitkan atau sesuaikan, relevansikan ya, sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan tema atau topiknya jika ada topik atau tema. Yang kedua, kaitkan dengan lingkungan belajarnya. Oke ya. Baik, sebelum saya berlanjut saya harus konfirmasi dulu ke panitia. Ada toleransi kah? Untuk waktu sebentar. Ya, gimana Bun? Boleh? Oke, masih ada toleransi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya saya langsung meminta Bunda diskusi untuk mengisi lembar kerja yang pertama sekali. Lembar kerja yang pertama sekali, ya silakan itu diisi. Cara mengisinya, ya lembar kerja yang pertama sekali itu makanya dibuat besar. Cara mengisinya adalah silakan Bunda semua ya melihat itu. Kemudian Bunda pilih satu tema saja. Itu kan banyak tema ke bawah ya. Ada rekreasi, ada transportasi, ada apa, dan seterusnya. Silakan pilih satu tema saja. Pilih satu tema, yang dikerjakan cukup satu tema biar cepat. Kita harus mengerjakan dalam jangka waktu yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Siap ya? Kita mengerjakan itu selama maksimal 15 menit. Selama maksimal 15 menit saya akan keliling. Oke. Saya akan mulai keliling dari kelompok sana terus putar seperti itu. Oke? Atau pada saat saya berada di kelompok itu, pimpinan kelompok atau perwakilan kelompok yang satu orang tadi ikut kumpul di sebelah sana. Oke? Silakan pimpinan kelompoknya ikut dengan saya ke kelompok sana dulu supaya penjelasannya nanti bisa Ketua kelompok. jelas. Ketua Oke, kelompok. pimpinan kelompok tadi atau perwakilan kelompok tadi. Ya, ke saya, menuju ke saya. Bawa semuanya. Bawa. Pimpinan kelompok yang sebelah sana ikut saya juga. Kelompok, ketua kelompok. Ya. Ketua kelompoknya. Bawa aja Bu, bawa aja. Oke, saya jelaskan dulu. Pokoknya kakak-kakak Nah, ya. Kita akan mengerjakan lembar kerja yang pertama ini dulu ya. Nih, lembar kerja yang pertama ini dulu. Nanti satu kelompok ya, masing-masing kelompok cukup memilih saja. Memilih ini di antara tiga itu. Jangan dikerjain semua, nggak cukup waktu. Ini yang air api udara, ini adalah contoh. Makanya bisa lihat di sini di air api udara. Ini adalah contoh ya. Nah, caranya adalah kalau tema yang sebelah sini, ini ceritanya tema reguler. Seperti kurikulum 2013. Tapi kalau kurikulum merdeka kita menggunakan topik. Ya, menggunakan topik, tidak menggunakan tema yang reguler ya. Jadi gampang caranya. Nah, kita pastikan dulu pemetaan di tema yang reguler ini. Ya, contoh misalnya rekreasi kendaraan, alat komunikasi. Kita petakan dulu. Nah, ini contohnya di pemetaannya. Air, api, udara, misalnya guna air, sumber air, bahaya air. Dipetakan kan? Dipetakan. Kalau kakak milih kendaraan, di sini juga silakan. Ini ada kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan apa lagi, misalnya ya. Mobil juga boleh, misalnya sedan, bus, motor dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah dipetakan begini, kemudian di sini ditentukan minggunya. Rata-rata minggunya pasti satu ya, misalnya satu, begitu kan? Nah, sudah dipetakan nih minggunya. Fungsinya untuk apa? Ini dipetakan dulu. Fungsinya untuk ancer-ancer.
untuk ansar-ansar ketika kita memetakan ini. Ansar-ansar untuk memetakan prasiaganya. Kenapa? Karena untuk prasiaga ini kan hitungannya 1 hari dalam 1 minggu. Sementara yang tema reguler mah full kan 1 minggu. Nah, sekarang kalau kakak di sini sudah memetakan, anggap sajalah sudah ya. Sudah nih misalnya kendaraan nih sudah di sini ya. Maka kakak tinggal mengisi kolom tema subtema. Kolom tema subtema. Temanya apa? Temanya naon misalnya begitu ya. Kalau kakak-kakak mau ngisi tema subtema prasiaga yang di sini, kalau mau ngisi silakan lihat di sini. Nah, lihat di sini. Ini tuh begini kak. Kalau kakak menggunakannya tema, maka cukup ini aja nih. Keselamatanku, keterampilanku dan sebagainya. Tapi kalau mau topik, itu bisa dipanjangin. Bisa dipanjangin kalau topik mah, ya. Topik mah bisa panjang. Jadi misalnya keselamatanku dari resiko kecelakaan. Nah, itu bisa jadi topik. Nah, begitu. Tapi kalau tema pendek. Tema itu biasanya rata-rata cuma 2 kata saja atau 1 kata saja. Itu karakteristik tema. Tapi kalau topik biasanya panjang, ya, seperti itu. Nah, ngambil dari sini. Oke. Jika kakak akan mengisi ini. Tapi kalau ininya dikosongin, kosongin aja. Ya, yang wajib adalah ini TKK. Yang wajib adalah TKK-nya. Ini yang wajib. Nah, untuk mengisi TKK ini, kakak bisa lihat. Yang pertama, lihat di sini. Tema regulernya apa, ngaitnya kemana, atau kakak bisa kaitkan dengan lingkungan belajarnya. Oh sekarang saya belajarnya, anak-anak belajar di sawah, berarti kira-kira TKK yang ngait dengan sawahnya apa, misalnya seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi bisa ngait ke tema utama atau bisa ngait ke lingkungan belajarnya, seperti itu. Makanya nanti supaya gampang bisa di itu ya kak, yang itu kak. Nah. Dari sini bisa diturunkan di sini supaya gampang. Dari sini bisa turunkan di sini. Naon cenah ke temanya di sini? Apa ya temanya di sini gitu ya? Nah, apa namanya? Bukan apa temanya maksud saya. Apa TKK-nya maksud saya? Nah, ini kan ada tulis TKK-nya. Apa ya TKK-nya di sini? Nah, bisa ngaitkan dengan temanya. Bisa yang kedua ngaitkan dengan lingkungan belajar. Di sini lingkungan belajarnya apa nih? Pasar, sawah, hutan, apa dan sebagainya, baru nanti TKK-nya di sini. Jadi dari sini ke sini baru ke sini. Seperti itu. Ini untuk memudahkan saja, memudahkan. Oke. Nah, sekarang apa? Saling berkaitan. Tapi kalau kesulitan, tinggal pilih saja kalau kesulitan. Ngaitinya dengan lingkungan belajarnya atau ngaitinya dengan temanya. Tidak mesti dengan dua-duanya supaya mudah. Ya, tidak mesti dengan dua-duanya supaya mudah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ngambil TKK-nya dari mana? Ngambil TKK-nya lihat di sini. Ini lihat di sini. Ini daftar TKK-nya. Ini adalah daftar TKK-nya. Ya. Ini daftar TKK nih. Yang ini nih. Ya. Gambar TKK-nya lihat di sini. Yang di sini tidak selengkap yang ini. Jadi kalau lengkap lihat ini. Nah, kalau yang ada ini. Kalau yang sudah jadi tercetak, sudah jadi apa namanya bordirannya yang ini. Ini sudah jadi semua bordirannya. Jadi kalau mau pakai yang ini tinggal beli saja. Seperti itu sudah ada bordirannya. Iya betul sekali. Kalau sudah berhasil lakukan aplikasi. Ya. Sekarang silakan kerjakan dulu yang ininya. Ya, boleh. Ini punya siapa tadi ya? Ya. Oke. Baik. Itu penjelasannya saya akan berkeliling menjelaskan dengan cara seperti itu. Nah sekarang kakak-kakak yang lain bubar karena saya akan berkeliling ke seluruh kelompok. Ya, oke, ada yang ditanyakan kelompok ini? Oke ya, silakan dicoba dulu ya. Coba dulu kan. Ya, nanti habis ini kita akan istirahat karena akan kita masuk ke depan. Oke, yang kelompok sebelah sini sudah bisa dipahami? Ya. Nah, polanya seperti itu ya kak. Nanti kalau nulis TKK, ya betul yang ada dari situ.
yang untuk temanya di sini. Kayaknya yang sebelah sini kalaupun nggak dikerjakan dulu nggak apa-apa, langsung ke sini aja nggak apa-apa. Ya seperti itu ya. Tulis di situ temanya apa. Kemudian nulis apa namanya? Pokoknya polanya seperti itu deh. Oke, di sini sudah bisa dipahami. Oh, tinggal pilih aja di situ. Ya, mulai supaya cepat, mulai kerjakan dari kolom itu saja tuh. Kolom sebelah, enggak yang ya kolom itu saja, yang dari sini. Yang tema subtema itu prasiaga sampai ke sana, yang sebelah sininya mah apa namanya lewat saja dulu supaya cepat aja. Ya, supaya cepat. Silakan mulai dikerjakan. Yang ini saya tidak lihat ya, saya lihat dulu. Ini satu ya berarti ya? Iya, satu Ini kali. kebun binatang. Bermain, berpetualang, oke. Nah, ini Kakaknya penyelidik kehidupan hewan juru dan peta. juru peta. Nah, cara nulisnya ini seperti ini kan. Penyelidik kehidupan hewan, koma, juru peta. Nanti di satu hari. Ini kakak mau menggunakan TKK ini menstimulasinya berapa lama nih misalnya? Minimal dua kali pertemuan. Kalau 3 kali pertemuan berarti penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta, penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta, penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta. 1, 1, 1. Gitu. 3. Tapi kalau mau 2 berarti penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta, 1, penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta, 1. Bisa saja begini, penyelidik kehidupan hewan di sininya 3 saja ya, 3. Cuman kalau nulisnya begitu, kadang-kala kita tuh nggak sadarnya suka begini. Kan kita mah 1 hari dalam 1 minggu. Jadi kalau di sininya 3 hari, nanti dalam benak kitanya tuh seolah-olah 1 minggu tuh 3 hari tuh itu saja. Itu Begitu. aja. Makanya nulisnya penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta 1, penyelidik kehidupan hewan, koma juru peta 1, penyelidik kehidupan hewan diulang 3 kali terus di sini 1 supaya kita tidak mispersepsi. Berarti kalau kayak gitu 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Betul, 1 minggu sehari, 1 minggu sekali, 3 minggu seperti itu ya. Berarti ini nanti ini 3 minggu ya? Enggak, kalau ini kan bebas. Kalau ini kan bebas, karena ini kan reguler. Ini kan reguler, yang kakak-kakak ini tuh hanya ancer-ancer untuk memetakan ini, ancer-ancernya. Jadi kan, ancer-ancer ngaitin ke tema subtema yang reguler. Oh, ancer-ancer ngaitin dengan pemetaan yang di sini. Ancer-ancer doang. Ya, seperti itu. Ini dengan ini tidak mesti harus sama persis, tidak. Ini sebagai ancer-ancer. Begitu ya? Iya, Kak. Oke. Ya. Nah, kita coba lihat sampai di mana, sampai di sini. Oke. Nanti penulisan di sini, penulisannya seperti ini. Oh, Jadi kalau milih misalnya gini, ada 2 misalnya dulu. ya. Milih misalnya pengumpul pernak-pernik keramik, pengumpul pernak-pernik logam. Nah, di sini pengumpul pernak-pernik keramik, koma pengumpul pernak-pernik logam. Gitu. Boleh 2 TKK, boleh 3. Tapi kalau lebih dari 3 kebanyakan biasanya. Jadi cukup minimal 2 lah. Minimal 2 atau maksimal 3 atau maksimal 4. Nanti disingkat aja seperti ini kan, tangkung, tangkas, pengapung gitu. Ya, Tadi saya bingung. juru rakit. Ini juru rakit itu, ya ini nih. Kakaknya yang ini. Juru rakit, mana juru rakit? Nah, ini juru rakit. Bukan bener ah. Ya, juru rakit. Jadi rakit. Nanti kegiatannya bagaimana? Kegiatannya namanya pemberian stimulasi tantangan. Misalnya, pertemuan yang pertama untuk mencapai juru rakit. Jadi nanti ada proyek pencapaian kecakapan khusus. PPKK, proyek pencapaian kecakapan khusus. Misalnya kita mau 3 kali nih, ada 3 tatap muka. Pertemuan yang pertama untuk capaian juru rakit, kita melakukan kegiatannya adalah bercerita tentang rakit, berpetualang tentang rakit, atau melihat video dengan tayangan rakit. Nah, misalnya pertemuan yang kedua nanti, misalnya untuk capai juru rakit, kita mengumpulkan stick es krim untuk membentuk menjadi rakit-rakitan. Nah, pertemuan yang selanjutnya bisa saja kita ngajak anak-anak ke tempat naik rakit beneran. Kalau tidak naik rakit beneran, aduh bahaya dan sebagainya, ya cukup rakit yang tadi kita buat, kita hanyutkan, kita cari tempat yang lain dan sebagainya. Jika anak tuntas melakukan itu semua, maka di puncak pencapaian kecakapannya, kalau kita mah biasa puncak tema, kalau ini puncak kecakapan. Di puncak kecakapan mereka upacara pemberian, disematkan di sini gitu, seperti itu gitu. Nah, berapa banyak
durasi pencapaian atau pertemuan untuk mencapai TKK ini itu ditentukan oleh kita, tapi minimal 2 kali, maksimal bisa 4 kali, ya bisa 4 kali, 3 atau 4 kali lah, 3 atau 4 kali pertemuan seperti itu. Nah, maka dari itu TKK-nya jangan cuma 1 supaya rame, misalnya 2 atau 3. Nah, jadi kalau anak tuntas itu dia bisa disematkan bisa lebih banyak. TKK yang ini sudah jadi, sudah ada bordirannya. Jadi kalau mau menerapkan yang ini tinggal beli seperti itu. Gitu ceritanya. Ya, jadi ada. Bordirannya ya sama dengan seperti ini menggunakan sistem oven ya. Ini sudah menggunakan sistem oven. Jadi sudah ada bordiran yang kayak giniannya. Ya, oke ya. Sip. Oke, sampai sini. Sampai di mana? Oke, sip. Kereta api. Ya. Nah, oke, ini sudah sampai di sini. Nah, cara atau penulisannya polanya seperti ini. Ya, jadi misalnya di situ tertib menyeberang jalan, koma, juru peta, koma, tangkas bersepeda. Gitu. Seperti itu. Jadi nulisnya seperti ini. Juru rakit, koma, tangkum, tangkas mengapung. Ya. Tangkung itu tangkas mengapung. Begitu ya. Nah, kalau di sana ada 3 berarti tertib menyeberang jalan, koma, juru peta, koma, tangkas bersepeda. Seperti itu. 3. Satu ya satu saja gitu. Betul. Kalau 1 berarti 1 saja. Tapi kalau cuma 1 saja, pertanyaannya setiap pencapaian TKK itu tidak mungkin dilakukan hanya tuntas 1 hari. Misalnya contoh ya, contoh terkait dengan juru rakit. Ya, juru rakit nih. Untuk mencapai juru rakit kan nggak mungkin 1 hari dia udah dapat juru rakit. Nah, rakit yang dimaksud tuh rakit yang tepatnya. Kalau kita menerapkannya atau memetakannya, merencanakannya 3 kali pertemuan, maka misalnya pertemuan yang pertama untuk mencapai rakit atau mencapai juru rakit ini, ibu guru bercerita tentang rakit, atau ibu guru mengajak anak-anak nonton video orang sedang mengarungi pakai rakit dan sebagainya. Itu pertemuan pertama misalnya. Pertemuan kedua, ibu guru meminta anak-anak, mengajak anak-anak untuk membuat rakit dari stik es krim, dari lidi atau dari apapun ya seperti itu, atau dari styrofoam. Pertemuan yang ketiga bisa jadi anak-anak diajak untuk naik rakit beneran ya, tapi kalau tidak ada rakit benerannya ya nggak usah. Misalnya kita ajak anak-anak main rakit-rakitan aja di tempat yang ada airnya. Nah, ada airnya seperti itu. Dan seterusnya nanti di puncak kecakapan ya, di puncak pencapaian kecakapan anak-anak akan diupacarakan untuk mendapat TKK-nya seperti itu ya. TKK yang sudah ada yang ini. TKK yang ini sudah tercetak, sudah ada. Jadi kalau misalnya ini tinggal menghubungi melalui Himkodi kalau untuk yang TKK ini yang sudah ada. Tapi kalau yang di sini belum semuanya ada. Jadi yang ada di situ ada juga di sini, ada juga di sini. Tapi yang ada di sini tidak semuanya, ada yang di sana. Gitu. Jadi sudah di-woven, sudah dibuat, dibordir seperti itu. Yang seperti itu sudah dibuat. Nah, begitu, silakan dilanjutkan. Pak, kelompok 8 ada pengapun? Itu yang ini dekat pohon asam. Jadi Penasam. nulisnya polanya seperti ini. Juru rakit, koma, tangkas mengapung, koma, pengumpul, koma, pengumpul benda-benda plastik, koma, juru rakit. Nah, gitu. Diulang 3 kali gitu, seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena setiap pencapaian ini kan nggak mungkin 1 hari. Setiap pencapaian ini tidak mungkin 1 hari. Setiap pencapaian ini tidak mungkin 1 hari. Gitu. Kasih. Ya. Penulisan ini mah udah pintar ya, bunda-bunda semua, kak semua udah pintar. Kita mulainya dari sini. Termasuk tema ditulis jika diperlukan. Ya, kalau tidak diperlukan nggak apa-apa nggak ditulis. Tapi kalau TKK wajib, ya seperti itu ditulis. Nah, TKK ini ya tanda kecakapan khusus. Nanti teknik penulisannya seperti ini, ya. Nah, ini kan juru rakit, koma, tangkas mengapung. Jadi kalau di sini ada mengapung. Itu tangkung tuh tangkas mengapung. Jadi Tangkung tangkas mengapung. iya, jadi kalau di sini tangkas mengapung, koma. Nah, ini pakai apa lagi? Kan renang nggak ada. Rompi. Ini kan rompi mah alat atau ya, Pak? Bukan, ini temanya. Bukan tema TKK-nya maksud saya. Iya, Pak, itu kan Ini yang ini berkaitan. nih, mengapung. Mengapung kan nama TKK-nya apa coba lihat.
Tangkas mengapung mana? Ini tangkas mengapung. Nih, di sini coba mana? Tangkas Oh, mengapung. tadi di sini nggak ada ininya Jadi- kita, nggak ada. Jadi di nggak sini ngeliat. tangkas mengapung, koma. Terus apa lagi di sininya? Ini bukan PKK nih, bukan PKK. Apa PKK-nya misalnya? Apa lagi? Coba cari. Tangkas mengapung apa lagi? Tangkas mengapung apa lagi yang Nyelam. Tangkas ini. Nyelam. Hiking. yang ada ininya aja dulu deh, yang ada gambarnya ya. Yang ada gambarnya selain tangkas mengapung apa lagi nih? Ini yang nggak ada gambarnya soalnya agak sulit ya Bunda membayangkannya. Misalnya apa lagi sok? Kalau rakit Pak, juru rakit. Ya juru rakit ini berhubungan dengan air ya. Misalnya juru rakit ya, berarti tangkas mengapung, koma juru rakit. Seperti itu. Nanti di sininya ditulis berapa kali bunda-bunda semua Pertemuannya. mengimplementasikan itu, berapa kali pertemuan? Dalam 1 bulan. Iya, Seminggu. bukan dalam seminggu, dalam untuk mencapai si TKK ini. Oh, iya. Misalnya Target ya. target, betul target. Jadi misalnya 2 kali, 3 kali atau 4 kali. 1 minggu itu, Pak. Target 1 bulan. Enggak, Seandainya. dalam satu ini, dalam satu bukan dalam 1 tahun, dalam untuk mencapai ini. Seperti itu. Misalnya ya, Kemampuan si anak. betul, sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya 3 kali ya, 3 kali ini, 3 kali. Nah, jadi tulisnya begini. Ada yang pulpennya rada bagus? Maksud saya tulisin di sini. Supaya tebel kalau misalnya. Nah, yang ini kayaknya tebel ya. Kalau ada spidol mah. Nah, ini. Misalnya ya. Ini sama dengan ini saya sudah punya. Jadi jangan tangkas mengapung deh. Supaya sama ini misalnya juru rakitnya sama nih. Tangkas mengapung sama tangkas mengapung misalnya koma ya. Milih misalnya apa nih di sini. Misalnya Pengamat lingkungan masuk nggak Pak? pengamat lingkungan. Kan Oke. dia sebelum itu kan kudu tahu dulu Boleh. perbedaannya ya. Boleh. Kolam itu gimana? Mana pengamat lingkungan kita lihat di sini. Nah, pengamat lingkungan sekitar. Pengamat lingkungan sekitar. Terus apa lagi misalnya? Itu rakit tadi ya. Oke, juru rakit ya. Juru rakit. Nah, kira-kira masing-masing ini kita prediksikan berapa kali anak-anak bisa mencapai itu? Berapa kali misalnya? Misalnya 3 ya, 3. Tangkas mengapung, koma pengamat lingkungan sekitar, koma juru rakit. Tangkas mengapung, koma pengamat lingkungan sekitar, koma juru rakit. 1, 1, 1. Nah, nanti kan ini kan dalam 1 hari nih, tangkas mengapung, pengamat lingkungan sekitar, juru rakit. Nah, dalam 1 hari. Nah, maka dalam 1 hari atau dalam 1 rentang itu ya, kita buat namanya matrik. Jadi matrik. Project pencapaian kecakapan khusus. Project pencapaian kecakapan Khusus. Set. Nomor di sininya kecakapan Khusus. Set. Di sini pertemuan ke. Nah, 1, 2, 3. Kan ada 3 nih. 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama apa tadi? Tangkas mengapung. Tangkas mengapung, maaf ya, kalau saya kayak dokter. Pengamat lingkungan. Ya, pengamat lingkungan sekitar. Pengamat lingkungan sekitar. Juru rakit. Juru rakit. Nah, juru rakit. Misal nih ya, juru rakit. Pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama. Mendengarkan dongeng atau cerita tentang rakit. Nah, atau misalnya melihat video atau tayangan tentang rakit misalnya. Membuka wawasan dulu ya. Nah, buka dulu. Yang kedua, pertemuan kedua nanti minggu depannya lagi. Misalnya membuat rakitan dari stik es krim. Dari stik es krim. Atau dari styrofoam ya. Styrofoam. Ya, atau sedotan, bebas. Pertemuan yang ketiganya anak-anak diajak bermain rakit. dengan yang udah dibuat. Nah, sekarang
Kalau ibu-ibu gurunya bisa membawa ke tempat rakit beneran, anak-anak akan lebih senang. Tapi kalau kata ibunya, aduh bahaya nih, maka silakan bermain rakitnya cukup di tempat yang ada airnya saja. Jadi main rakit-rakit pakai bak dan sebagainya. Nah, ini semua ya Bawa ke ditentukan. jembatan penyeberangan gitu, perahu penyeberangan gitu. Betul kayak gitu. Tapi itu yang lebih bagus. Tapi kalau kata ibu, aduh, rada bahaya nih kalau anaknya ke sana. Ya sudah, kita main rakit-rakitan aja. Rakitnya misalnya dicemplungin di kolam atau di air yang mengalir atau di bak atau di mana. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Ini juga sama pengamat lingkungan sekitar. Apa dulu yang pertama, yang kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu. Tangkas mengapung apa dulu, yang kedua yang apa dulu, yang ketiga. Bukan berenang. Bukan berenang. Kalau anak usia dini itu tangkas mengapung. Seperti itu. Kalau berenang itu untuk anak yang SD SMP ke atas. Kalau anak usia dini mah yang penting dia merasakan kalau ngapung tuh gimana ya. Nah, kalau ini sih yang lebih enak memang ujungnya itu di kolam. Ya, kalau yang awal-awal mungkin bikin sesuatu yang bisa mengapung gitu kan dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu ya. Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Kemana lagi nih? Udah. Ini kelompok yang mana? Yang itu? Nah, sana Pak, belum Pak. Yang sana belum. Yang 6 Saya sana, ke situ dulu ya sambil saya sudah mengakhiri untuk sesi kali ini ya sekalian. Tapi setelah ini berakhir kakak-kakak akan istirahat dan lain sebagainya. Tapi bagi yang masih penasaran silakan bisa konsultasi. Mumpung saya belum berangkat kembali pulang. Silakan bisa konsultasi sekarang tapi sesinya ditutup dulu karena sudah selesai ya. Oke, kakak sekalian. Kita tutup dulu sesi ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum beristirahat, barangkali panitia ada pengumuman? Nggak ada. Sebentar. Panitia ada pengumuman. Sekali lagi, bagi yang masih perlu konsultasi, silakan memanfaatkan waktu istirahat sekarang. Ke saya, mumpung saya belum beranjak. Oke? Ya, baik. Sekarang tunggu dulu ada informasi atau pengumuman dari panitia. Ini dari Bunda. Oke ya. Tunggu ya, bentar ya. Acara penutupan. Selanjutnya kegiatan packing kembali ke alatnya masing-masing. Di sini aja Bu, di sini penutupan di sini. Ya silakan makan, Ibu nikmati. Tempatnya tentu asal jangan jauh sampai di tangga sana. Dimanapun silakan. Yang penting tempatnya teduh, tapi tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pastikan sampahnya tetap terbuang di tempat sampah. Setelah makan, silakan gantian melaksanakan sholat. Setelah sholat, kembali ke lapangan kita laksanakan upacara penutupan. Saya tidak kemana-mana dari. Kali ini Ibu akan melaksanakan upacara penutupan. Saya minta lebih baik lagi dari pembukaan karena mau pulang lebih cepat lagi. Jadi sakit-sakitnya ditahan-tahan dulu. Kalau memang pembukaan nggak bisa, penutupan minimal bisa. Jadi sah gitu Bu. Itu kegiatan di sininya. Izin mungkin ada tambahan dari bawah kami. Selamat siang. Kalau matanya lihat ke saya, yang ngomong saya bukan teman saya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. MC ya. Yang pertama. MC mana? MC. MC-nya? MC. Berarti kan doa. Doa ini Pak. Doa. Siapa? Mobil. Mobil. Ininya masih sama. Mobil. Saya ulangi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah melaksanakan latihan di tempat kami. Evaluasi tidak saya sampaikan di sini, nanti akan saya sampaikan kepada panitia. Kemudian setelah pelaksanaan upacara, ibu-ibu akan melaksanakan packing. Tolong barang yang ibu bawa dari rumah dibawa kembali ke rumah. Saya mohon dengan sangat, di sini bukan tempat sampah. Tolong barang sekecil apapun dibawa. Sekiranya itu memang sudah tidak terpakai, silakan dimasukkan ke dalam tempat sampah, jangan ditinggalkan
tergeletak di mana-mana. Sekecil apapun barang tersebut. Kemudian, selama kegiatan di sini, apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu hanya bagian daripada latihan. Saya sampaikan sekali lagi, itu hanya bagian daripada latihan. Kalau orang bilang itu hanya bagian dari sinetron, sinetronnya sudah selesai semuanya. Saya sangat menghargai, saya sangat respect terhadap ibu-ibu semua. Istri saya juga guru. Terima kasih sudah mendidik anak-anak yang bukan anak-anak itu semuanya. Sekali lagi, terima kasih sudah mendidik generasi-generasi penerus. Tolong didik dengan hati, jangan dengan materi. Ingat, tidak semua anak kecil harus menjadi ranking 1. Ranking 1 tidak menentukan kesuksesan bagi saya. Stop pembulian, karena anak saya pernah kena bully. 1 bulan tidak mau sekolah dan dia pengen pindah sekolah. Saya berpesan itu kepada Bapak dan Ibu semua, karena Bapak adalah fondasi dasar dari generasi penerus. Di sini kami tidak memberikan materi apa-apa, tetapi kami di sini memberikan pengalaman bagi yang merasa mendapatkan pengalaman. Bagi yang belum, silakan kembali lagi ke sini. Saya tunggu di sini. Apa yang kami laksanakan di sini adalah dalam sistem ataupun organisasi. Kembali lagi saya sampaikan, Ibu bisa bayangkan, seandainya tiang daripada rumah itu rapuh ataupun lembek, rumah itu nggak lama akan roboh. Seperti negara ini. Kalau tentaranya cengeng, tulang lunak, baperan, nggak lama. Bendera merah putih, keadilan. Saya ucapkan terima kasih, saya respect, saya hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu, saya tidak akan membandingkan dengan sekolah lain, dengan manapun. Karena kembali lagi, setiap tempat, setiap organisasi, setiap kegiatan mempunyai tujuan akhir yang berbeda. Kalau Bapak dan Ibu saya samakan dengan sekolah lain, pasti Bapak dan Ibu akan menyamakan kami tempat ini dengan tempat yang lain. Enak di hotel, kamar mandinya satu-satu, nggak perlu ngantri. Makannya juga banyak, menunya bervariasi. Ada snacknya, ada souvenirnya. Makanya saya tidak membandingkan Bapak dan Ibu di sini. Bawa pulang apa yang baik dari sini, tinggalkan yang jelek di sini. Tapi bukan dalam bentuk barang. Kaos kaki yang bagus tetap bawa pulang, yang jelek pun saya harapkan dibawa pulang. Baju mukena, anting-anting, jangan ada tidak sekecil apapun. Kemudian untuk upacara penutupan setelah ini kita laksanakan, kalau bisa singkat saja, karena Bapak Ibu masih packing. Apabila yang akan foto bersama silakan di belakang, itu sifatnya bagi kami silakan saja yang mau melaksanakan. Bagi yang sudah pengen cepat pulang, silakan packing barangnya. Untuk barak bawah, kita siapkan kendaraan di belakang. Turun bersama-sama sampai di bawah, packing barangnya dengan cepat. Setelah itu persiapan masuk kendaraan per wilayah masing-masing. Untuk yang di atas, apabila nanti kendaraannya sudah per wilayah, silakan naik per wilayah. Apabila masih per barak, silakan naik per barak. Tidak usah bingung, tanya saja, ini per kemana? Oh ini barak F, berarti oh saya sudah nggak usah berjumlah, pokoknya selama itu truknya barak F, berarti yang barak F naik aja dulu. Tetapi kalau dari panitia ini truknya Bojomangu, ya selain Bojomangu nggak usah naik. Saya kan barak F, teman saya sudah naik, saya naik ya, ini Bojomangu bukan barak F. Tidak usah bingung ya. Apabila masih ada yang tidak jelas, tolong ditanyakan. Tolong ditanyakan, jangan sampai itu sudah sampai di bawah, barang masih di atas, semuanya keluar tidak sesuai dengan jurusan.
yang rumahnya bertumbangu, rupanya dia masuknya ke Muara Timur. Sudah selesai. Ini udah penutupan upacara. Kalianlah rumah saya tutup, suami juga sudah nggak apa-apa. Karena sudah terlanjur ini, barangnya sudah jauh, ya kan? Orangnya kemana, barangnya kemana. Baik, mohon maaf untuk yang kemarin pakai pita merah putihnya masih ada nggak? Sudah hilang. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti untuk penanggalan tanda peserta latihan hanya nempel saja. Daripada saya ngambil ke bawah, rugi pakai skincare harga 700 cukup. Iya, ya Bu, kita tambahin lagi biar lama sekalian gosok. Saya rasa itu mungkin ada. Baik, Bapak Ibu Guru ada yang perlu sampaikan sebelum upacara? Tidak ada. Setelah ini kita laksanakan upacara. Upacara tidak lama Bu. Saya minta tolong ibu-ibu kurangi suara, kurangi gerakan yang tidak perlu. Sebelum upacara dimulai, kalau mau garuk-garuk, kalau mau joget-joget silakan. Tapi saat upacara, saya minta tolong yang hikmat ya. Biar dokumentasinya bagus. Yang merasa pakai sendal, mohon maaf. Kami tidak pernah merekomendasikan upacara itu pakai sendal, kasihan pabrik sepatu. Jadi tolong agak di belakang saja. Saudara saya itu yang sampaikan, ada yang bertanya. Terima kasih, selamat siang. Siang. Upacara penutupan latihan prasiaga Himpaudi Kabupaten Bekasi, Kamis 5 Januari 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya Hamid Ali. Siap, gerak. Istirahat sepat, gerak. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Kepada Yanda Rudianto, Ketua PWI Paudi, dipersilakan. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Himpaudi. Kepada Bunda Romini kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa. Pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sikap jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi, Himpaudi Jaya. Penghormatan pasukan. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan. Siap, Laksanakan. laksanakan. Amanat dari pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan pengurus daerah beserta seluruh jajaran yang saya hormati, komandan beserta seluruh jajaran pelatih yang hadir pada kesempatan kali ini dari Kolat, Kostrat, kemudian tentunya Bunda Yanda, jajaran pengurus cabang yang membersamai dan seluruh anggota pendidik dan pendidikan anak usia dini yang telah melaksanakan kegiatan orientasi teknis prasiaga PAUD selama beberapa hari. Pertama-tama tentunya saya memberikan apresiasi atas nama pimpinan pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Jawa Barat. Bunda Yanda telah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan sebaik-baiknya, bahkan telah sampai kepada penutupan tanpa hambatan, tanpa satu dan lain hal yang tentunya mengganggu teknis. Kalaupun ada hal-hal yang menjadi seni atau menjadi sesuatu yang berbeda dari Bunda dan Yanda sekalian pada saat beraktivitas, ini adalah pengalaman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pelatih, bahwa pengalaman ini tentunya akan memberikan nuansa tersendiri selama Bunda Yanda sekalian mengikuti berbagai macam kegiatan latihan. Kalau biasanya kegiatan latihan diklat peningkatan kualitas atau peningkatan kompetensi guru, tentunya biasanya hal yang biasa-biasa saja ya. Duduk di ruangan kelas, kemudian menerima materi, dan kemudian selesai sudah. Tapi di sini Bunda Yanda sekalian, kakak sekalian, begitu luar biasanya mendapat pengalaman yang unik. Saya kira ini menjadi pengalaman yang berharga dan tentunya tidak akan bisa hilang ya sepanjang Bunda Yanda tentunya dalam beraktivitas di kegiatan kepaudan. Bunda Yanda sekalian,
yang terkait dengan kegiatan orientasi teknis prasiaga ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai sebuah model pendidikan karakter. Agak berbeda dengan kakak-kakaknya. Kalau di antara budaya sekalian mengenal kegiatan kepramukaan di Penggalang, di Siaga, di Peregak, dan Pandega, biasanya kita mengenal kegiatan itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tapi dalam pendekatan prasiaga PAUD didekatinya dengan cara yang berbeda, yaitu intrakurikuler. Jadi kalau dalam struktur kurikulum Merdeka, itu ada dua struktur. Yang pertama KPI, kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yang satu lagi adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sehingga muatan terkait dengan prasiaga ini akan menjadi materi khas yang terjelmakan dalam KPI, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Inilah yang sedikit membedakan. Oleh karena itu, pengembangannya pun pasti akan berbeda dengan biasanya. Kalau yang biasanya mandiri, lepas dari pembelajaran, tapi prasiaga tidak lepas dari pembelajaran. Itulah yang nanti silakan budaya sekalian dalami, cermati, tidak cukup di sini. Kenapa? Karena harus diimplementasikan. Dan implementasinya tentunya tidak hanya hari ini, tapi pada hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan ini ditutup, bukan berarti selesai sudah kegiatan ini. Silakan lanjutan dengan bimbingan dari pengurus daerah atau tentunya dengan program-program lain di bawah pembinaan Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan luar biasa sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang istimewa untuk keluarga besar Himpau di Kabupaten Bekasi yang telah, boleh kita berikan aplaus, yang telah turut mendukung kegiatan program prasiaga ini sebagai bentuk implementasi pengembangan model pendidikan karakter. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan selamat telah selesai mengikuti kegiatan orientasi ini, dan tentunya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan pengurus wilayah dan tentunya jajaran pengurus daerah Himpau di Kabupaten Bekasi. Dengan ini orientasi teknis resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penanggalan tanda peserta latihan. Laporan. Acara penutupan prasiaga Himpau telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ya Allah tabarak an kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa hadirina qurratal a'yunina waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbi jinna ilman nafi'an wa fahman thayyiban wa rizqan halalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Kedung Waringin persiapan. Ya, next Bodo Mangu, Cikus, Cikim, Kedung Waringin langsung tampil ke depan. Yo, gantian. Beres dulu. Bu, ada fotonya Bu. Yang bawah, punya ibu. Yang atas sudah. Rekam sambil foto. Ini rekamnya nggak ada. Ini aja nih. Pakai video otomatis. Ya. Ini foto. Foto. Itu nampangin tuh. Nah, itu juga dikena. Ya, sip. Ayo yang Ada yang ya sudah dari anggota kita. ini rekam dulu nih. Iya, ada rekam. Harus pencet lagi. Kau pencet lagi. Kita kalau mau foto baru pencet ini. Pencet yang ini. Nah, udah gini no. Udah klik udah moto satu kali gitu. Nah, di atas lagi no. Oke, satu persiapan Bu. Ada yang ketinggalan. Di atas. Paling atas. Lagi di atas. Kalau nggak kuat, Naik sana. Itu naik ke atas aja, Bu. kalau papanya kuat Bu. Kalau ibu naiknya yang susah. 1, 2, 3. Tahu. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. dah. Ya, Bu, langsung Ya. yang atas. Dah. Lanjut. Tangsel, Sikbar, Cibitung, Cikut. Ayo Cibitung Cikut. Tangsel, Sikbar, Cibitung, Cikut. Ayo Tambun. Ampun, sekarang. Tambun Cibitung. Gak ada yang di bawah, naik. Naik Bu, naik. Naik kan ada atas lagi. Terus, papat terus. Nggak muat Bu, nggak muat. Sini. Enggak. Yuk 1, 2, 3. Tahu Pak, bantuin dulu. Bu, 2 orang sini Bu, nih Bu. Pindah sini Bu. Nah sini. Terus lagi. Penuhan, Pak, kayaknya ini. Enggak apa-apa, bagian di belakang cuman di sini. Di belakangnya, di belakang dia. Itu lagi Bu. Sini, dua, sini. Bu, ini 2. Dekat Ibu Tina sono. Lo jangan di belakang, lo nggak kelihatan lo. Bu, nggak kelihatan sini, majuan aja. Dah begitu. Dah. Ya. 1, 2, 3. Lihat sini, lihat ke kamera. Lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1 bebas, 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke.
Babelan, Tarumajaya, Tamara, tampil ke depan. Babelan Tarumajaya. Sampai motoin. Gantian nih Babelan sih, Babelan 3 semua. Iya. Punya Bu Aminah. Agak bisa gua. Ah, Agak bisa. tinggal tekan aja nih. Bukan masalah nggak tekan, saya lagi video. Ikutan aja ya. Iya, lagi video. Gantian bablang dari moto ini nih, tega amat. Paling banyak tadi berarti ya? Iya. Taman Selatan. Cikut. Hah? Iya, iya. Padri nanti sebutin. Suara saya habis, Mas. Ah ya Bu Lilis. Nanti sebutin yang lain. Tinggal yang mana? Yang mana Pak? 1 sampai 4 kan. Nanti bagi 2. Oh iya. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taruh dulu ya.